فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab berikutnya, bab Al-Quran Kalamullah. Bab yang menerangkan bahwasanya Al-Quran itu adalah Kalamullah. Bab ini dikedepankan sebelum pembahasan tajwid untuk seorang ketika mempelajari Al-Quran dan hukum-hukum seputar tilawah, dia mengetahui akidah yang sahihah seputar Al-Quran. Karena banyak dari kalangan ahli bid'ah, lisan-lisan mereka fasih dalam membaca Al-Quran, tapi akidahnya rusak, sehingga Al-Quran tidak memberikan kemanfaatan pada hati-hati mereka, sebagaimana terjadi pada orang-orang Khawarij, juga orang-orang Sufiyah dan yang lainnya dari kalangan ahli bid'ah. Karena perkara akidah, perkara yang sangat penting yang dulu para sahabat mengedepankan atas ilmu-ilmu yang lain, termasuk atas ilmu Al-Quran. Telah kita lewati athar dari Jundub bin Abdullah rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawira fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Dulu kami berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi masih muda belia, maka kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian baru kami mempelajari Al-Quran setelah keimanan ada dan keimanan tertancap dengan kokoh. Maka ketika imannya lurus belajar Al-Quran, fazdadna bihi imana, maka semakin bertambahlah keimanan kami dengan Al-Quran tersebut. Tapi kalau imannya belum benar, akidahnya tidak lurus, ikhwanifillah, walaupun mempelajari Al-Quran, dia tidak akan mampu mengambil petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Nasallallahu al-afiyah. Nah, di antara perkara pokok yang berhubungan dengan Al-Quran yang wajib diimani, yaitu bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Tayyib. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, soal hal kalamullahi makhluk. Setelah kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, perkara berikutnya, apakah kalamullah itu makhluk? Wal jawab, laisa bimakhluk. Wa huwa kalamullahi ta'ala 'ala al-haqiqati takallama bihi biharfin wa sautin wa ilaika dalilu ala dhalik. Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah ta'ala, yaitu perkataan Allah subhanahu wa ta'ala secara hakiki. Takallama biharfin wa saut, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakannya dengan huruf dan dengan suara. Taib. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah yang orang-orang Jahmiyah, demikian pula Mu'tazilah, mereka menolak dengan penolakan yang sangat, dengan alasan kalau kita menetapkan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, akan apa?
akan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya karena mereka tidak menetapkan sifat tersebut, ikhwan. Jahmiyah dan Mu'tazilah tidak menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Alasannya sama. Kalau menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Baik. Di antara dalil bagi ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Qala Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Apabila ada salah seorang dari kalangan kaum musyrikin yang istajaraka, istijar maksudnya meminta perlindungan, maka berilah perlindungan kepadanya sampai dia mendengarkan kalamullah. Karena ketika dilindungi bisa mendengar bacaan kaum muslimin, semoga mendapatkan hidayah. Tsumma ablighu ma'manah, kemudian apa? Kemudian sampaikan dia kepada tempat yang aman. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Yang demikian itu dikarenakan mereka itu kaum yang tidak mengetahui. Syahidnya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Nah, menunjukkan Al-Quran itu kalamullah. Wa qala ta'ala afatadma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian betul-betul berkeinginan mereka itu beriman kepada kalian dalam keadaan sekelompok dari mereka dulunya mendengar kalamullah. Jadi orang-orang itu dulunya mendengar kalamullah, mereka mengetahui ilmu. Tapi tsumma yuharrifunah, kemudian mereka mengubah-ubahnya. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, setelah mereka memahaminya dan dalam keadaan mereka mengilmuinya. Ini celaan bagi ahli kitab yang mengubah-ubah kitab yang diturunkan kepada mereka. Juga ayat ini menunjukkan bahwasanya semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, adalah kalamullah. Baik itu Al-Qur'an maupun yang lainnya. Makanya ibarat sebagian salaf lebih detail lagi, yaitu Al-Quran min kalamillah. Al-Quran itu termasuk kalamullah. Kenapa? Karena kalamullah bukan Al-Quran saja, paham? Kalamullah bukan Al-Quran saja. Bahkan kalamullah Subhanahu wa ta'ala seorang tidak akan mungkin mampu untuk membatasinya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalil yang sharih, menegaskan bahwasanya kalamullah Subhanahu wa taala tidak bisa dibatasi dengan apa? Dengan batasan yang kita tetapkan. Jadi Al-Quran itu ya min kalamillah, dari dalam kalamullah. Man ya'ti bidalil fi surati Luqman fi surati Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Tayyib. Seandainya semua pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena-pena, kemudian lautan dijadikan sebagai tinta semuanya, kemudian dilipatkan 7 lagi, sab'ati abhur,
samudra yang ada di muka bumi dilipat gandakan menjadi 7. Semuanya jadi tinta, tidak akan habis untuk menulis kalamullah azza wa jalla. Ini menunjukkan ikhwanifillah Al-Quran bukanlah keseluruhan dari kalamullah, tapi adalah apa? Sebagian dari kalamullah. Faqala ta'ala yuriduna an yubaddilu kalamullah. Mereka ingin mengubah-ubah kalamullah. Itu merubah-ubah kitab yang diturunkan kepada mereka. Faqala ta'ala watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. La mubaddila li kalimati. Nah, tidak ada yang bisa mengubah-ubah kalimat Allah. Dalam artian kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, ya tidak ada yang mengubah-ubahnya. Walan tajida min dunihi multahada. Syahidnya la mubaddila li kalimati, setelah menyatakan watul ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Wa qala ta'ala inna hadzal qur'ana yaqussu 'ala bani Israil aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Quran ini mengkisahkan tentang Bani Israel yang kebanyakan mereka padanya berselisih. Sisi pendalilannya akhwanifillah, kalau itu datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak akan mungkin bisa mengkisahkan dengan kisah yang benar 100%. Karena Nabi tidak mendapati masa Bani Israel. Oleh karena itulah tatkala Al-Quran datang dengan kisah yang tidak ada kesalahan sedikit pun padanya tentang Bani Israel, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan datang dari sisi Nabi kita Muhammad, tapi itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan ini adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Syahidnya apa? Kata anzalnahu, menunjukkan bahwasannya kitab Al-Quran adalah kitab yang munazzal, yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hasil ciptaan manusia atau karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya saja Al-Quran ini diturunkan kepada gunung-gunung, maka engkau akan melihat gunung itu akan khusyuk, tunduk, kemudian terpecah, hancur, dikarenakan apa? Dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disifati seperti itu tentunya tidak akan mungkin kalau itu adalah kalam makhluk. Wa qala ta'ala wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun 'arabiyyun mubin. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, apabila kami mengubah ayat di tempat ayat yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu tentang apa-apa yang diturunkannya. Mereka mengatakan innama anta muftar, sungguhnya engkau itu adalah seorang muftari, seorang yang mengada-adakan, mengarang
Al-Quran ini. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan mereka itu tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala tegaskan untuk nabinya membantah orang-orang kafir musyrik ikhwan fillah yang menuduh nabi mengada-adakan dan mengarang Al-Quran. Kemudian Allah perintahkan, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq, telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran Ruhul Qudus dari sisi Rabbmu, dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hak. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin, untuk mengokohkan orang-orang yang beriman dan sebagai pemberi petunjuk serta kabar gembira bagi kaum muslimin. Di sini syahid penting akhwani fillah berhubungan dengan hikmah diturunkannya Al-Quran, di antaranya adalah untuk tathbit, untuk mengokohkan. Maka seorang yang memiliki kelemahan atau merasakan kemalasan atau merasakan kemunduran, maka hendaknya segera kembali kepada Al-Quran untuk bisa mendapatkan tathbit, mendapatkan pengokohan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Al-Quran. Walaqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya mereka mengatakan hanyalah yang mengajari dia itu manusia. Masih tidak percaya kalau Al-Quran itu datang dari si Allah Subhanahu wa taala. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Adapun bahasa yang mereka melakukan penyimpangan atau mereka karang itu adalah bahasa ajam. Sedangkan Al-Quran ini datang dengan apa? Lisanun arabiyyun mubin, bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Ini beberapa dalil, dan yang paling sharih dua ayat awal ikhwan. Naam, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Tayyib. Demikian pula waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Qala al-'allama al-Harras rahimahullahu ta'ala qawluhu wa in ahadun minal musyrikin istajaraka ila akhirih. Hadhihi al-ayatul karimah tufidu anna al-Qur'an al-matlu al-masmu' al-maktub baina daffatayil mushaf huwa kalamullahi 'alal haqiqah. Ayat-ayat yang mulia ini memberikan faedah bahwasanya Al-Quran yang dibaca dan yang didengar serta yang ditulis di antara dua cover mushaf, yaitu dua sampul mushaf, ayat-ayat yang tertulis di dalamnya, kemudian ayat-ayat yang dibaca serta ayat-ayat yang didengar, itu adalah apa? Kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakannya, bukan perkataan makhluk, bukan perkataan Muhammad. Walaysa faqat ibaratun aw hikayatun an kalamillah kama yaquluhul asy'ariyah. Bukan hanya sekadar hikayat dari kalamullah atau pengibaratan dari kalamullah, tapi itu adalah kalamullah secara hakiki. Jangan sampai terperosok pada pemahaman Asy'ariyah yang mengatakan Al-Quran itu hanya sekedar hikayat atau sekedar ibarat, pengibaratan dari kalamullah. Adapun ahli sunnah mengatakan yang tertulis itu, yang kita baca dan kemudian yang kita dengar dari qari itu adalah kalamullah. Oleh karena itulah perlu dipertegas bahwasanya yang didengar itu kalamullah, yang dibaca kalamullah. Tapi suara kita, suara orang yang membaca itu makhluk atau bukan? Suara kita, suaranya makhluk. Makanya dikatakan as-saut sautul qari. Suaranya itu suaranya si qari. Tapi wal kalam kalamul bari, yang dibaca adalah
kalam al-bari, yaitu kalamullah azza wa jalla. Tinta yang untuk menulis makhluk, tapi yang ditulis itu adalah kalamullah. Paham? Bisa membedakan? Tayyib. Qala wa idafatuhu ila Allah azza wa jalla tadullu ala annahu sifatun lahu qa'imatun bih. Dan diidafahkannya kepada Allah dengan dikatakan kalamullah menunjukkan bahwasanya sifat kalam adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ada padanya. Walaysat kaidafatil bait awin naqah, tidak seperti idafahnya rumah atau naqah seperti dalam ayat Naam. Tayyib. Atau dalam perkataan Baitullah. Naam. Demikian pula naqah, naqatullah, hadhihi naqatullah lakum ayah. Naam, untanya Allah, rumahnya Allah. Maka tentunya rumah dan unta ini makhluk atau bukan? Makhluk, ya kan? Ketika diidhafahkan kepada Allah, maka pengidhafaan seperti ini memberikan makna pemuliaan. Fa innaha idhafatu ma'nan ila dzat. Naam, tadullu ala thubutil ma'na litilka dzat bi khilafi idhafatil bait awin naqah. Sebab sungguhnya pengidhafahan kalam kepada Allah itu adalah idhafah sesuatu yang sifatnya maknawi kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini menunjukkan tetapnya makna tersebut bagi zat. Berbeda dengan pengidhafahan rumah dan unta. Kenapa? Fa innaha idhafatu a'yan, karena sungguhnya pengidhafahan rumah dan unta ini adalah mengidhafahkan suatu apa? Suatu benda-benda yang berwujud nyata. Rumah yaitu Ka'bah yang dimaksud Baitullah. Untanya Nabi Saleh dinisbahkan kepada Allah, naqatullah. Karena ini adalah benda-benda yang nyata, maka ketika diidhafahkan kepada Allah, naam, menunjukkan kemuliaannya. Tapi bukan menunjukkan itu sifat bagi Allah. Berbeda dengan kalamullah, karena kalam adalah sesuatu yang sifatnya maknawi, maka tidak dikatakan kalam itu makhluk. Wa hadza yaruddu 'ala al-mu'tazilah fi qaulihim innahu makhluqun munfasilun 'anillah. Dan ini membantah perkataan orang-orang Mu'tazilah bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk yang terpisah dari Allah. Fadalat hadhihi al-ayatu aidan 'ala anna al-Qur'ana munazzalun min 'indillah. Ayat-ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah. Bimakna anna Allah takallama bihi bi sautin sami'ahu Jibril alaihi salam fanazala bihi wa addahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama sami'ahu min ar-Rabbi jalla sya'nuhu. Ini maksudnya. Al-Quran turun dari sisi Allah, maksudnya apa? Maknanya bahwasanya Allah mengatakannya dengan suara yang didengar oleh Jibril. Kemudian turun membawa kalamullah azza wa jalla tersebut dan disampaikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa khulasatul qawli fi dhalik anna al-Qur'ana al-Arabiyyah kalamullahi munazzalun ghairu makhluq minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Wallahu takallama bihi 'ala al-haqiqah fahuwa kalamuhu haqiqatun atau fahuwa kalamuhu haqiqatan la kalamu ghairih. Kesimpulannya, ini penting kesimpulan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tayyib, diberi tanda biar ketika ingin dapat penjelasan secara ringkas, ya di sini bahwasanya Al-Qur'an yang berbahasa Arab itu adalah kalamullah. Menunjukkan ikhwanifillah, ketika Al-Quran itu diterjemahkan, ini tidak kita katakan apa? Kalamullah, tapi adalah terjemah atau apa? Penafsiran dari kalamullah. Paham?
Al-Quran Al-Arabi itu adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dari Allah Subhanahu wa ta'ala lah permulaannya, karena Allah yang mengatakannya dan akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kelak pada hari-hari menjelang kiamah, Al-Quran akan diangkat dari semua mushaf yang ada di muka bumi dan dari semua dada-dada manusia. Wala yabqa minhu ayah, sehingga tidak tersisa di muka bumi satu ayat pun. Jadi mushaf semuanya kosong, tidak ada tulisannya. Hafalan manusia semuanya hilang berhubungan dengan Al-Quran. Takallama bihi alal haqiqah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakannya secara hakiki. Fahuwa kalamuhu haqiqatan la kalamu ghairi, sehingga kalam Al-Quran itu adalah kalam Allah secara hakiki, bukan kalam selainnya. Wa idza qara'a an-nasul Qur'ana aw katabuhu fil masahifi lam yukhrijhu dzalika an yakuna kalam Allah. Maka apabila manusia membaca Al-Quran atau menulisnya dalam mushaf-mushaf, maka hal ini tidaklah mengeluarkan Al-Quran itu dari apa? Dari kondisi dia sebagai kalamullah, yaitu dari keadaan dia yang merupakan kalamullah. Kenapa? Karena yang ditulis adalah kalamullah, sedangkan kertasnya, tintanya itu memang makhluk. Yang membacanya itu makhluk, tapi yang dibaca adalah apa? Kalamullah. Qala fa innal kalam innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Karena sungguhnya suatu perkataan hanyalah diidhofahkan secara hakiki kepada yang mengatakannya pertama kali. La ila man ballaghahu muaddiyan, bukan kepada orang yang menyampaikannya. Jibril menyampaikan kepada Nabi, tidak dikatakan itu kalam Jibril. Kenapa? Karena Jibril hanya menyampaikan apa yang Allah katakan. Taim. Wallahu takallama bihurufihi wa ma'anihi bilafdhin nafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakannya dengan huruf-huruf dan dengan maknanya dan dengan lafaz. Laisa syai'un minhu kalaman li ghairi. Tidak ada satupun dari Al-Quran itu yang merupakan kalam selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La li Jibril, bukan itu kalam Jibril, wala li Muhammad, bukan pula kalam Muhammad, wala li ghairihima, bukan juga selain keduanya. Wallahu takallama bihi aidan bi sauti nafsi. Fa idza qara'a al-ibada qara'uhu bi sauti anfusihim. Dan Allah juga mengatakannya dengan apa? Suaranya, suara Allah sendiri. Nah, ketika apa? Mengatakannya. Dan apabila hamba-hamba membaca Al-Quran, maka mereka membacanya dengan suara-suara mereka. Tapi yang dibaca, apa yang dibaca? Yang dibaca apa, Faisal? Kalamullah. Sedangkan suaranya makhluk. Paham? Yang dibaca kalamullah, bukan makhluk. Fa idza qala al-qari'u mathalan alhamdulillahi rabbil alamin, kana hadzal kalamu al-masmu'u minhu kalamullah. Ketika seorang qari' misalnya membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka kalam yang didengar ini dari qari' tersebut adalah kalamullah. La kalamu nafsi, bukan kalam dia sendiri, karena dia hanya membaca. Wa kana huwa qara'ahu bi sauti nafsi la bi sautillah, dan adalah dia membaca alhamdulillahirabbil alamin itu dengan suara dirinya, yaitu suara yang dia miliki, bukan dengan suara Allah. Ini harus dibedakan, ikhwan. Makanya kesimpulan yang disebutkan para pendahulu kita, as-saut sautul qari wal kalam kalamul bari, ini diingat. Suaranya memang suara orang yang membacanya, tapi kalam yang dibaca adalah kalamullahi azza wa jalla. Dan untuk perkara ini, akhwani fillah, ahli sunnah telah diuji di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan ujian yang sangat berat.
Nah, di mana mereka dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, sehingga banyak yang akhirnya terpaksa mengatakannya. Ada yang membuat tauriah untuk bisa lepas dari berbagai macam cambukan atau hukuman. Ketika ditanya Al-Quran kalamullah atau makhluk, mereka membuat membuat strategi agar agar bisa selamat. Sebagiannya mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran hadhihi makhluk. Tapi dia ngitung dulu. Maksudnya hadhihi kulluha makhluk, maksudnya apa? Tanganku ini makhluk, bukan maksudnya kitab-kitab tadi. Semua itu demi apa? Demi menyelamatkan diri. Walaupun hati mereka ikhwani fillah tidak ridho, tapi tetap di sana akan ada orang yang kokoh ikhwani fillah, walaupun disiksa, walaupun dicambuk seperti Imam Ahmad rahimahullah taala, yang dengan sebab kekokohan beliau Allah Subhanahu wa taala tolong agama ini. Kekokohan yang luar biasa yang disebut dalam tarikh Islam, ikhwan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dalam 3 kurun khalifah, bayangkan. Mulai dari Khalifah Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq, terus menerus mengalami ujian. Makanya di zaman ini ketika seorang mendapatkan kebebasan untuk meyakini akidah yang sahih akhwani fillah, maka banyak-banyak bersyukur, tinggal kita bersemangat mempelajarinya. Jangan sampai di zaman yang diberi kemudahan untuk seorang berakidah dengan akidah yang sahih, tidak ada paksaan, malah dia kemudian menghiasi diri dengan akidah yang batil. Ini menunjukkan jauhnya dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.